Imam Mahdi atau Satrio Piningit. Siapa mereka sesungguhnya? Banyak sekali berita tentang kehadiran orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau Imam Mahdi di akhir zaman ini. Sesungguhnya, fenomena apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Kemungkinan besar karena orang sepertinya mencari sandaran baru, mencari sesuatu yang baru ini, dikarenakan sudah jenuh dengan keadaan yang sudah ada. Namun sesungguhnya, mengapa mesti mencari sandaran di luar diri? Mereka lupa bahwa dirinya dihuni oleh keagungan ilahi. Satu-satunya wujud nyata keberadaannya adalah pada diri manusia. Tergantung bagaimana diri si manusia menunjukkan bukti ini. Lupa akan jati dirinya membuat manusia mencari sandaran di luar diri. Kita lupa bahwa Nabi merupakan contoh nyata bagi manusia bisa menjadi manusia yang agung dan suci. Bersandar pada orang lain membuktikan kita masih tertidur, belum sadar akan jati dirinya. Kesadaran akan jati diri akan membangkitkan potensi yang terpendam. Setiap manusia memiliki potensi yang sama. Potensi tersebut ibarat biji yang tertanam dan tidak bisa berkembang tumbuh menjadi pohon jika tidak diupayakan sendiri. Bagaimana kita bisa tahu? Setiap zaman dapat dipastikan hadirnya utusan. Keterbukaan diri yang dibutuhkan untuk menyadari kehadiran utusan Tuhan. Namun, disebabkan pergaulan yang tidak menunjang, akhirnya kita tidak bisa membuka diri. Hipnotis massal yang mengakibatkan kita tertidur dan sangat nyaman dengan kondisi saat ini, sehingga kita mematikan potensi keilahian tersebut. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kebangkitan jiwa agung di dalam diri kita? Bukan orang lain, tetapi kita sendiri. Karena sesungguhnya kita mesti bertanggung jawab atas kebebasan jiwa dari sangkar main. Kita tidak sadar oleh hipnotis lingkungan kita, sehingga berakibat tidak tumbuhnya biji kesadaran menjadi pohon kesadaran. Dari dulu kita diberitahu adanya Satrio Piningit atau Imam Mahdi yang datang untuk menyelamatkan manusia. Siapakah Satrio Piningit atau Imam Mahdi tersebut? Bukan orang lain, itulah diri sendiri. Satrio adalah sifat atau watak yang berbudi luhur. Kemuliaan diri ini secara alami sesungguhnya sudah ada dalam diri kita. Potensi ini selama ini tertutup oleh pengaruh lingkungan. Pergaulan yang tidak menunjang agar jiwa satria yang ada dalam diri kita. Oleh karenanya banyak nasihat agar kita menjaga pergaulan. Bergaulah dengan mereka yang sudah bangkit kesadaran akan jati dirinya. Jauhilah pergaulan yang tidak menunjang pembangkitan kesadaran diri. Jiwa satria yang ada dalam diri tetap terpingit atau tersembunyi jika tidak digali atau dimunculkan. Kita sendiri pembunuh jiwa satria yang ada dalam diri jika tidak mau bergaul dengan orang yang sudah mampu membangkitkan jiwa satria keilahian dalam diri. Jika kita mau, pasti alam mendukung kebangkitan sang Satrio Piningit atau tersembunyi. Karena itulah potensi diri yang satu dan sama setiap insan. Kesadaran akan adanya biji yang mulia dalam diri kita mengakibatkan kita tidak lagi percaya akan Satrio Piningit atau Imam Mahdi di luar diri kita.
Imam Mahdi hanya ada di dalam diri sendiri, bukan di luar diri. Tidak perlu silau dengan mereka yang mengaku sebagai Imam Mahdi atau Satrio Piningit. Mereka laku karena kita mendengarkan kata mereka. Keberadaan mereka akan punah dengan sendirinya jika tidak ada yang mau mendengarkan kata mereka. Mulailah berjalan ke dalam diri dan jadilah Imam Mahdi atau Satria Piningit bagi diri sendiri. Tidak ada gunanya pamer, karena ini bukan sesuatu yang mesti dipamerkan. Jika sedikit pun ada keinginan untuk pamer, berarti Anda belum bisa menjadi Imam Mahdi atau Satrio Piningit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Mahdi atau Satrio Piningit, siapa mereka sesungguhnya? Banyak sekali berita tentang kehadiran orang-orang yang mengaku sebagai Nabi atau Imam Mahdi di akhir zaman ini. Sesungguhnya, fenomena apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Kemungkinan besar karena orang sepertinya mencari sandaran baru, mencari sesuatu yang baru ini, dikarenakan sudah jenuh dengan keadaan yang sudah ada. Namun sesungguhnya, mengapa mesti mencari sandaran di luar diri? Mereka lupa bahwa dirinya dihuni oleh keagungan ilahi. Satu-satunya wujud nyata keberadaannya adalah pada diri manusia. Tergantung bagaimana diri si manusia menunjukkan bukti ini. Lupa akan jati dirinya membuat manusia mencari sandaran di luar diri. Kita lupa bahwa Nabi merupakan contoh nyata bagi manusia bisa menjadi manusia yang agung dan suci. Bersandar pada orang lain membuktikan kita masih tertidur, belum sadar akan jati dirinya. Kesadaran akan jati diri akan membangkitkan potensi yang terpendam. Setiap manusia memiliki potensi yang sama. Potensi tersebut ibarat biji yang tertanam dan tidak bisa berkembang tumbuh menjadi pohon jika tidak diupayakan sendiri. Bagaimana kita bisa tahu? Setiap zaman dapat dipastikan hadirnya utusan. Keterbukaan diri yang dibutuhkan untuk menyadari kehadiran utusan Tuhan. Namun, disebabkan pergaulan yang tidak menunjang, akhirnya kita tidak bisa membuka diri. Hipnotis massal yang mengakibatkan kita tertidur dan sangat nyaman dengan kondisi saat ini, sehingga kita mematikan potensi keilahian tersebut. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kebangkitan jiwa agung di dalam diri kita? Bukan orang lain, tetapi kita sendiri. Karena sesungguhnya, kita mesti bertanggung jawab atas kebebasan jiwa dari sangkar main. Kita tidak sadar oleh hipnotis lingkungan kita, sehingga berakibat tidak tumbuhnya biji kesadaran menjadi pohon kesadaran. Dari dulu, kita diberitahu adanya Satrio Piningit atau Imam Mahdi yang datang untuk menyelamatkan manusia. Siapakah Satrio Piningit atau Imam Mahdi tersebut? Bukan orang lain, itulah diri sendiri. Satrio adalah sifat atau watak yang berbudi luhur. Kemuliaan diri ini secara alami sesungguhnya sudah ada dalam diri kita. Potensi ini selama ini tertutup oleh pengaruh lingkungan. Pergaulan yang tidak menunjang agar jiwa satria yang ada dalam diri kita. Oleh karenanya banyak nasihat,
agar kita menjaga pergaulan. Bergaulah dengan mereka yang sudah bangkit kesadaran akan jati dirinya. Jauhilah pergaulan yang tidak menunjang pembangkitan kesadaran diri. Jiwa satria yang ada dalam diri tetap terpingit atau tersembunyi jika tidak digali atau dimunculkan. Kita sendiri, pembunuh jiwa satria yang ada dalam diri, jika tidak mau bergaul dengan orang yang sudah mampu membangkitkan jiwa satria keilahian dalam diri. Jika kita mau, pasti alam mendukung kebangkitan sang satria peningit atau tersembunyi. Karena itulah potensi diri yang satu dan sama setiap insan. Kesadaran akan adanya biji yang mulia dalam diri kita mengakibatkan kita tidak lagi percaya akan satria peningit atau Imam Mahdi di luar diri kita. Imam Mahdi hanya ada di dalam diri sendiri, bukan di luar diri. Tidak perlu silau dengan mereka yang mengaku sebagai Imam Mahdi atau satria peningit. Mereka laku karena kita mendengarkan kata mereka. Keberadaan mereka akan punah dengan sendirinya jika tidak ada yang mau mendengarkan kata mereka. Mulailah berjalan ke dalam diri dan jadilah Imam Mahdi atau satria peningit bagi diri sendiri. Tidak ada gunanya pamer, karena ini bukan sesuatu yang mesti dipamerkan. Jika sedikit pun ada keinginan untuk pamer, berarti Anda belum bisa menjadi Imam Mahdi atau satria peningit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.